Terima kasih keluarga Wicak sering mengundang kami boleh berkumpul bersama-sama saat ini. Ya, puji Tuhan. Baik. Gimana? Ya, aman? Oke. Ya. Kalau kita mendengar kata negatif, itu langsung muncul apa di pikiran kita? Negatif. Marah, apalagi kecewa. Apalagi. Ayo yang lain yang di rumah silakan tulis. Nanti Terry akan bacakan komennya. Ayo, marah, kecewa, Minus. apalagi. Ayo, apa? Nyesal, kesal. Ayo, kok nggak ada yang bilang bagus loh negatif itu? Diam saja. Saudara, kita lihat apa saja dalam hidup ini di alam semesta ini. Kalau nggak ada arus negatif, ada listrik? Nggak ada. Ya sudah. Loh, kok diam saja? Artinya kecewa, kesal. Loh, ayo. Kecewa, kesal, marah kalau ada yang negatif? Enggak. Nah, negatif akan menjadi kemarahan, kekesalan, jengkel, kecewa. Kalau nggak ada positifnya. Betul? Positif saja yang kelihatannya itu bagus. Betul? Saya percaya kalau kita balik mendengar kata positif, wah rasanya kayak apa? Happy. Iya. Tapi cuma positif saja, nggak ada negatifnya. Langwaili, jadi membosankan. Betul? Nah, terus kita lihat dalam matematika. Ada empat apa ya matematika itu? Empat tanda ya. Apa saja? Plus, minus, bagi, kali. Empat ini harus seimbang. Enggak ada yang amin. Amin. Ya, empat itu seimbang. Yang namanya manusia, jujur. Dari empat ini kita milih yang mana? Pura-pura aja cepetan lah. Plus kali. Lebih banyak. Loh, betul tidak? Apa jadinya kalau hidup ini nggak ada minus, nggak ada bagi? Bukan bosan. Numpuk. Jadi penyakit. Betul? Lihat aja istilah alam ini, makan, tapi nggak pernah buang. Betul tidak? Saudara, inilah fakta dalam hidup. Jadi jangan pernah kecewa kalau ada minus, sebab kita tahu ada plus. Betul. Jangan kita nggak suka untuk berbagi karena ada plus. Betul. Dan inilah siklus dalam hidup. Dan ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Balance. Ada keseimbangan dalam hidup ini untuk apa saja. Wicak kemana? Waktu nggak turun-turun. Wicak, ayo turun, ditunggu ini. Ya, di WA aja. Istrinya suaminya ada di mana? Betul nggak saudara? Ada keseimbangan untuk semuanya. Maka itu ketika hal-hal negatif, hal-hal minus, kurang terjadi di hidup kita, jangan pernah nyesal atau jangan pernah kecewa. Tunggu saja. Kok nggak amin? Amin. Apa yang kita tunggu? Ada siklus, ada plus yang akan muncul. Jangan paksakan itu. Saudara tinggal di Jerman. Jerman ini menjadi satu-satunya negara di dunia yang paling banyak melahirkan
orang jenius. Sebut nama-nama inventor yang terkenal. Kebanyakan itu dari Jerman. Dan kebanyakan mereka darah Yahudi. Ayo kita renungkan. Ternyata tidak ada penemu inventor itu kalau mereka tidak ketemu masalah. Coba renungkan. Ya atau tidak? Ya. Kalau mereka tidak ketemu masalah, tidak akan menemukan sesuatu. Dokter-dokter hebat di bidang apa saja. Kalau saya pakai istilah kejujuran, yang hebat bukan dokternya, penyakitnya yang hebat. Kenapa? Lu kalau nggak ada penyakitnya nggak ada dokternya dong. Kalau nggak ada penyakitnya nggak ada dokter, jadi nggak bukan dokternya, penyakitnya itu loh. Betul nggak? Iya dong, testing ya. Nah, maka itu secara fakta berterima kasih nggak kalau mereka sampai bisa jadi dokter, berterima kasih pada penyakit. Karena kalau nggak ada penyakitnya, nggak ada penelitian, nggak ada obat baru, nggak ada alat yang baru. Ya, benar. Inilah hidup. Maka itu saudara, setidak enak apapun yang kita hadapi. Kenapa Papa memberi kita hukum mengucap syukur senantiasa? Betul nggak? Artinya karena ada yang negatif, ada yang tidak enak terjadi di hidup kita. Tapi ternyata apa yang hebat itu bisa membuat yang tidak enak jadi baik. Coba kita baca ayat yang terkenal, Roma 8:28. Ayo bacakan. Ya, Roma 8 ayat 28. Jadi kalau ada di antara kita hari-hari ini sedang hadapi yang gak enak, yang negatif, tetap mengucap syukur, tunggu yang negatif itu sedang bekerja. Dan baca serentak ya, Roma 8:28. Satu, dua, tiga. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Papa selalu turut bekerja dalam berapa hal? Segala. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat kita yang terpanggil sesuai rencananya dan yang mengasihi Dia. Jadi kuncinya supaya hal-hal negatif yang tidak enak itu jadi baik di hidup kita, posisikan diri kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Yang mencintai Tuhan. Apa sih definisi mencintai, mengasihi itu? Ya semua kita pernah pacaran kecuali Elina. Ayo jujur. Orang yang jatuh cinta itu nurut gak? Coba orang yang sedang jatuh cinta nurut gak dengan yang dicintai? Nurut sampai goblok. Betul gak? Nurut sampai goblok. Betul tak? Oke, itu ada penyanyi Indonesia yang goblok. Kalau orang sudah jatuh cinta, saya kucing dibilang coklat. Jadi apa sih mengasihi Tuhan? Apa definisinya? Nurut. Ya, kalau kita mencintai seseorang, nurut. Maka itu waktu kita masih remaja, masih muda pacaran, kita lebih nurut mama kita atau pacar kita? Pacar. Nah itu saya istilah nurut sampai goblok ya orang pacaran. Begitu banyak yang kena tipu jadi. Banyak yang kena tipu. Nah, jadi Papa di surga akan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu di hidup kita. Maksudnya yang gak enak, yang gak baik, yang menyengkelkan, yang semuanya itu.
Kalau posisi kita mengasihi dia. Dan mengasihi dia cuma ini definisi, nurut kepada apa yang dia ajarkan, yang dia katakan kepada kita. Nah, kalau saya tanya, nurut itu berat atau susah? Ya, berarti belum cinta. Loh, betul nggak belum cinta berarti? Karena kalau orang sedang jatuh cinta, itu nurut sampai goblok. Disuruh apa saja ngikutin. Bego. Kenapa? Sampai bego. Sampai bego, iya. Nah, papa kita nggak sekejam itu. Kalau dia suruh kita nurut, kan sampai yang baik terjadi, bukan? Iya. Nah, kalau jatuh cinta beda lagi kasusnya. Itu banyak yang kena tipu jadinya. Nah, sekarang kita tahu, saudara, betapa hebatnya kalau saudara dan saya ditemukan sedang mengasihi Tuhan. Maka hal yang negatif pun akan tetap jadi berkat buat hidup kita. Amin. Amin. Itu lagi. Nah, ini sekedar pemikiran saja. Orang kalau punya apotek, yang diharapin apa? Apa? Orang yang punya apotek, Orang sakit. orang aja enggak. Loh, jujur, orang aja enggak kalau punya apotek gitu. Enggak ada orang sakit. Tapi enggak, kita enggak bisa berkata mana orang aja. Maaf, kamu penjual peti mati. Loh, maaf ini. Logika kita ini orang jahat sekali. Tapi perlu nggak peti mati itu? Perlu, karena sebab kita bisa mati. Maka itu kalau suatu kali saudara pulang gereja sekalipun, tahu, loh, mobil kok nggak usah kenapa, nggak usah marah. Itu berarti hari itu sudah ngasih berkat bengkel. Nggak bisa marah. Loh, betul nggak? Kalau mobil kita nggak rusak-rusak, bengkelnya nggak makan itu. Pengacara Rex Anwar, apa yang diharapkan? Orang punya kasus. Kalau nggak ada orang punya masalah, mereka nggak makan juga. Lalu kita nyalakan mereka itu semua? Enggak, ya. Nyalakan mereka semua? Enggak. Tergantung siapa yang sedang membutuhkan. Maka kalau kita punya pemikiran seperti ini, saudara, hidup ini nggak akan gampang menyalahkan orang lain. Nggak akan kita gampang menyalahkan orang lain. Karena masing-masing punya kebutuhan yang kita nggak pernah ngerti. Ya, dan kita harus terima keadaan itu. Ini hukum mengucap syukur senantiasa. Karena yang nggak enak pun tetap Tuhan bisa ubah jadi yang baik. Ketinggalan pesawat, enak nggak? Nggak enak. Tapi kita pernah ngalami, bukan? Ya. Oh, buktinya tetap hidup sampai hari ini. Walaupun sempat rugi, wah tiket ini aku sih nggak apa-apa. Terus mau nyalakan siapa? Telat gara-gara diri sendiri. Oh, macet mau nyalakan siapa? Nah, kalau kita hidup ini bisa betul-betul selalu mengucap syukur, hidup ini luar biasa. Amin. Hidup ini lega, hidup itu enak. Jadi kesimpulannya, orang yang paling capek adalah orang yang tidak pernah mau terima keadaan yang tidak baik dalam hidupnya. Orang yang paling capek adalah orang yang selalu menuntut semua orang ngertiin dia. Betul nggak? Ya. Kenapa kau tertawa? Enggak apa-apa. Enggak apa, cerita aja, ayo. Pernah mengenal orang yang seperti itu. Dan bukan saya yang bilang ya. Iya, orang lain. Pribadinya, pribadi dia bilang, ya gue begini, dia bilang. Oh iya, betul. Dia bilang, saya memang orangnya begini. Nah, dia bilang kalau lu nggak bisa terima gue ya sudah, emang gue orangnya begini. Jadi saya nggak mau berubah gitu. Saya manusianya begini. Lu kudu terima. Jadi kita yang harus mengerti dia dan dia nggak tahu bahwa dia itu ada sesuatu hal. Gitu. Menurut dia baik-baik saja gitu. Celaka loh. Maka itu orang perfeksionis itu capek. Betul nggak? Orang perfeksionis itu capek.
Karena nggak bisa terima keadaan yang nggak baik menurut dia. Aduh, kasihan orang seperti itu. Susah tidur orang kayak begitu. Karena gerget terus. Ya toh, capek sendiri. Mengeluh terus selalu. Dan jahatnya selalu nyalakan orang lain. Kenapa kamu gak mau ngerti aku? Kenapa kamu gak mengikuti keinginanku? Lah, gimana semua orang bisa menuruti keinginannya? Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita tidak berani menuntut diri kita sendiri untuk tidak pernah bisa salah, ya jangan untuk orang lain, untuk dia nggak bisa salah. Betul? Ya sudah, maka hidup seperti ini jadi lega. Nggak apa-apa kalau ada kesalahan, ya aku juga begitu kok. Amin ya. Maka dunia ini akan penuh dengan perdamaian. Dan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasih itu melebihi segala-galanya. Bayangkan ya, kalau Tuhan Yesus suka nuntut, kira-kira 12 murid itu jadi apa? Semua. Jadi apa itu 12 murid? Kalau Tuhan Yesus berkata, pokoknya harus begini, harus begitu. Stres mereka, jengkel. Tuhan Yesus yang rugi. Bukan cuma 12 murid yang celaka. Dia sendiri rugi, capek sendiri, bukan? Apalagi dunianya berbeda. Tuhan Yesus dari surga, mereka dari dunia ini. Wah, tiap hari bisa jadi ribut ini 13 orang ini ya. Masalah nggak akan selesai. Dari melek bangun pagi sampai balik tidur malam. Sehari itu kayak apa? Iya, cakar-cakar, saling nuntut, saling nyalakan. Kita buka Matius 11 ayat 29. Nah, ayat ini yang kita temukan sehingga Tuhan Yesus tidak gampang jengkel, bahkan tidak pernah jengkel. Matius 11 29. Bahkan saya menemukan kalau tidak ada pernyataan Tuhan Yesus seperti ini di Matius 11 ayat 29, maka 4 Injil itu pasti penuh kalimat ini. Maka jengkellah dia dengan Petrus, marahlah dia dengan Yudas. Betul enggak? Tersinggunglah dia dengan Thomas. Ayo kita baca Matius 11 ayat 29. Oleh ketemu Omina? 1, 2, 3. Pikulah,ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwa yang mendapat ketenangan itu karena belajar 2 soal saja dari Tuhan Yesus. Apa kata lain? Apa kalimat lain jiwa mendapat ketenangan? Tidak stres, relax, damai sejahtera. Nah saudara, cuma 2 soal loh. Ayo kalau kita kuliah, ujiannya cuma 2 soal, itu gampang betul susah. Kalau kita kuliah, ujiannya cuma 2 soal, itu gampang betul susah. Cepat selesai, tapi kalau tunggu dulu, masa kalau gampang atau susah? Gampang. Apalagi kampusnya Tuhan Yesus ini soalnya dari dulu sama terus, dan cuma 2 ini saja. Bayangkan kalau ada kampus model begini, terus mahasiswanya nggak lulus yang goblok itu siapa? Siapa yang goblok itu? Oh, cuma 2 soal loh. Ini ribuan tahun loh soal ini. Nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Keterlaluan nggak kita ini. Ayo kita bongkar 2 soal ini. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu tanggung jawab. Saudara pernah ngerti nggak? Seorang manusia kalau nggak pernah bisa diberi tanggung jawab dan dia nggak pernah bisa bertanggung jawab, itu orang jadi apa? Orang itu jadi apa? Jadi benalu. benalu. Betul nggak ya? Parasit. Oh. Betul, ganggu orang lain terus. Karena dia nggak mau bertanggung jawab dan tidak bisa diberi tanggung jawab. Maka itu
Hal pertama untuk saudara dan saya selalu jadi pemenang dalam hidup ini. Apa yang kita butuh? Harus tanggung jawabnya Tuhan Yesus. Nggak usah bilang agama, nggak usah bilang Tuhan Yesus. Sejak manusia masih dalam kandungan, sudah dipersiapkan sebuah tanggung jawab. Betul? Ya untuk jaga diri sendiri dalam kandungan sampai dia lahir, sampai dia dewasa. Nggak usah bilang agama ini kami. Yang namanya manusia hidup harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab pertama adalah ngurus diri sendiri. Betul tidak? Ajarin itu anak-anak kita punya tanggung jawab. Maka itu kalimat pertama Matius 11:29, pikulaku yang kupasang. Nah, kalau kembali pada masa tentang orang muda, biasanya orang sedang jatuh cinta, pacaran ini lebih suka melakukan tanggung jawab pacarnya atau papanya? Pacarnya dong, sudah pasti itu. Nah, seperti itu kalau kita sedang jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Amin. Lakukan tanggung jawabnya yang dia tuliskan dalam firman-Nya. Pikulaku yang pasang. Jadi kalau manusia itu tidak pernah bisa diberi tanggung jawab, berarti hidupnya tidak pernah bisa bertanggung jawab. Dan orang seperti itu, ini bahasa Inggris, bahasa Jerman saya nggak tahu. Orang yang hidupnya nggak pernah bisa diberi tanggung jawab, dia cuma bisa jawab tanggung-tanggung. Itu bahasa Jerman ya. Coba cari. Apa itu? Halbwegs beantworten. Das ist so, es gibt keinen richtigen Übersetzen dafür. Verantwortung, in Indonesisch kann man so umleiten, aber auf Deutsch kann man das schlecht umleiten. Halbwegs. Das ist nicht ganz Verantwortung, aber auch nicht so richtig. Ya walaupun sulit diterjemahkan, tapi semua kita ngerti loh. Kalau orang hidup cuma bisa jawab tanggung-tanggung, itu merepotin betul. Ya, dia selalu menuntut orang lain. Aduh, celaka sekali. Maka itu pikulaku dan dewasa. Nah, belajarlah kepadaku. Satu, aku lemah lembut. Saudara, apa arti kata lemah lembut? Fleksibel. Apa arti kata fleksibel? Fleksibel itu seperti air. Hai, mau ikut khotbah. Amin, gitu ya. Saudara dengarkan ini. Air itu benda yang nggak pernah stres. Kenapa ya? Ikutin keadaan. Nggak ikuti tempatnya. Dia nggak pernah stres. Tapi benda yang tidak pernah stres itu jadi stres waktu dia jadi es. Jadi kaku. Jadi kaku. Dan itu orang paling menderita hidup seperti itu. Semua harus terjadi seperti yang dia inginkan. Wah, celaka sekali. Orang kayak begini cocoknya kemana-mana bawa rumahnya sendiri. Lo betul enggak? Kan cocok sudah. Berarti keong dong. Ya berarti keong. Lo karena di mana-mana nggak akan cocok. Harusnya di rumahnya sendiri. Iya, bahaya. Jadi pelajaran Tuhan Yesus sangat hebat. Belajar kepadaku karena aku lemah, fleksibel, lentur. Saya menemukan hanya ada dua pribadi yang nyata sekali kelenturannya, fleksibelnya di Alkitab. Satu Yusuf, dua Maria. Betul lihat Yusuf itu. Kan dia pertama jadi anak emas. Wah, disayang papanya sampai kakak-kakaknya iri hati. Dirampas semua karena iri hati kakak-kakaknya. Taruh charger ini karena nanti kalau dipakai di rumah kamu perlu charger di rumah papa. Ya, tapi masih banyak kok ini. Ya, oke. Yang kedua itu Maria. Lihat Maria, betapa lenturnya, fleksibel hidupnya. Coba bayangkan zaman itu loh. Hampir sebelum nikah apa risikonya? Mati. Tapi Maria bisa ngomong, coba baca Lukas 1:38. Luar biasa itu. Lukas 1:38. Kita lihat Lukas 1:38.
Enak sekali setelah Gabriel jelaskan kepada Maria bagaimana hidup yang akan dia jalani. Ngeri, kamu akan hamil dengan cara ini, cara itu, dan semuanya. Ya, baca 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Enak nggak omongnya? Enak nggak dia ngomong? Enak. Jadilah padaku seperti yang kau katakan itu, karena aku ini hamba Tuhan. Padahal risikonya mati. Saudara, kenapa Maria bisa seperti itu? Karena dia mengasihi Tuhan. Ingat loh, dari awal tadi kita belajar, mengasihi Tuhan itu cuma satu kriterianya, taat, nurut. Karena semua kita pernah jatuh cinta dan kita nurut pada yang kita cintai. Harusnya seperti itu dalam hidup kita. Dikatakan apa saja. Nah, jadi Yusuf dan Maria adalah model fleksibel itu. Mau ditekuk, mau dibengkokkan, mau diluruskan, mau dilipat, mau masukkan sumur, mau jadi budak, mau enak sebentar, wah semuanya tidak masalah. Amin. Coba kita jujur pada diri kita sendiri ya. Semua kita harus jujur pada diri sendiri. Hal-hal apa yang masih sulit kita temukan di hidup kita kalau ada keadaan yang tidak kita suka? Ngerti kalimat ini? Kita harus temukan itu. Karena semua hal yang terjadi di hidup kita tidak harus sesuai keinginan kita. Kok nggak ada yang amin? Amin. Maka itu Tuhan Yesus bisa berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, Bapak. Dan itulah kunci kemenangan dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya betul-betul bisa menaklukkan ego kita sendiri. Saudara catat baik-baik, setan tidak takut kepada orang Kristen yang rajin doa puasa. Setan tidak takut kepada orang Kristen yang rajin doa pagi sekian jam. Setan tidak takut kepada orang Kristen yang hafal ayat Alkitab. Setan hanya takut kepada orang Kristen kalau setan menemukan saudara dan saya tidak punya kehendak untuk diri sendiri. Semua itu karena melakukan keinginan Bapa. Yakinkan itu dalam hidup kita. Kepada murid Yesus yang model seperti ini, setan deket-deket aja mikir. Iya, mikir. Karena dia tahu kalau saudara dan saya berani mengucapkan kalimat bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Setan itu mau dekat aja mikir. Karena kalau setan tahu saudara dan saya berani menghidupi doa yang luar biasa ini, setan tahu orang ini gak bisa diganggu. Buang-buang waktu. Seneng gak kalau kita tahu setan itu jengkel lihat kita? Loh, setannya seneng gak? Loh, kok diam saja? Seneng gak kalau kita tahu setan itu jengkel kalau lihat kita? Nah, ya, karena dia bolak-balik jengkelkan kita. Balik dong kita jengkelkan dia. Amin. Oh, seru loh kalau hidup ini bisa jengkelkan setan. Seneng sekali. Ledek dia terus begitu. Makin sakit hati dia. Tapi dia gak bisa nyentuh kita karena dia tahu gak ada keinginan kita sendiri. Jadi saudara, hal yang paling berbahaya dalam hidup kita ketika kita Kristen tapi tidak mau taat kepada Tuhan. Catat itu baik-baik. Aktif ke gereja, aktif pelayanan, tapi kita tidak pernah taat. Kita nggak pernah nurut. Ingat, maka orang seperti itu akan jadi langganan setan. Ini enak betul. Ya, jadi langganan setan. Tapi itulah pilihan. Maka itu hari ini, ayo dengan serius kita selalu mengikuti apa yang Tuhan inginkan atas kita. Jadi doa Tuhan Yesus di Getsemani jangan dianggap enteng, itu spesial. Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu jadilah. Woi, kalau itu ada di hidup kita, hidup ini luar biasa saudara. Jadi apa saja
yang tidak baik, yang tidak enak, yang negatif-negatif tadi yang terjadi di hidup kita selama saudara dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang dipanggil sesuai rencananya. Wah, hidup ini jadi enak. Yang tidak enak pun akan menjadi enak. Amin. Saya kembali lagi kepada penemu-penemu inventor-inventor ini. Ya, coba renungkan kalimat ini. Jadi tadi mereka menemukan sesuatu kalau ada Kesulitan. betul? Ada yang negatif, ada yang tidak baik. Saudara percaya nggak bahwa semua kesulitan itu menghasilkan duit? Buah. Bukan buah, duit. Ya. Betul tidak? Apa? Ayo, menghasilkan duit. Semua kesulitan yang ditemukan para penemu itu menghasilkan duit. Kok bisa? Ayo, Sebab menemukan hal yang baru. iya, kan punya hak paten. Dapat duit. Paten. Betul? Renungan kalimat berikut. Berarti mereka ketagihan masalah. Iya. Cari orang. Enggak, itu dia. Loh, kalau tidak ada masalah, mereka nggak bisa menemukan sesuatu. Maka itu harus ada masalah. Jadi boleh dikatakan cita-cita apa ganti. Boleh nggak? Kita renungkan ini. Berarti mereka itu ketagihan masalah. Ya. Pasti. 2 minggu saja nggak ketemu persoalan, mereka cari. Kenapa kok tenang-tenang? Menemukan apa dia? Kalau diam-diam gini pasti nggak ketemu apa-apa. Amin. Maka itu mulai hari ini, mari semua kita betul-betul menyadari hal-hal negatif itu belum tentu jelek. Ya, coba lagi, hal-hal negatif itu belum tentu jelek. Amin. Nah, ya Tuhan indah. Tunggu saja. Nanti kalau orang itu tidak percaya Tuhan, pasti berkata nanti alam ya yang akan mengerjakan itu. Dan itu betul. Ya sudah. Apalagi kalau kita percaya di natur ini, di alam ini, ada hal-hal yang luar biasa yang kita tidak temukan di buku manapun. Justru mereka nulis buku itu kan melihat natur, lihat alam ini, ada perubahan ini, ada perubahan itu. Itu kan luar biasa. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang memberi kesaksian tentang hal ini? 1-2 orang. Ayo, kalau kemarin kita di Human mendengar kesaksian Oli, kalau nggak punya masalah gara-gara si satu itu, gue nggak akan ketemu hal yang luar biasa ini. Ya, ayo dengar, silakan. Mau cerita apa? Ayo, Bicak, mau cerita apa? Karena tidak ada masalah apa? Ayo, siapa aja mau? Helen, mau cerita apa? Ayo. Cerita. Iya, kalau kamu nggak menemukan masalah kemarin, kamu nggak nyampe di kantor. Oh iya, kalau ada masalah kemarin. Ayo cerita. Dok. Iya. Cerita. Kayak mesti jawab ke depan. Cerita. Iya, masalah enggak. Ya, cerita aja. Kalau dia mau ceritain. Iya. Iya, kamu mau cerita nggak? Kamu ya cerita pas kamu di awal yang di itu mau sampai kamu di sini. Itu harus oke. Iya. Ya, enggak apa-apa, itu jadi berkat bagi kita. Iya, jadi yang lain dengar juga tahu yang oper gitu. Mama. Coba kita angkat ini nih, kalau kamu tahan gitu. Enggak, kamu mundur. Dulu si Helen itu kan tinggal di anak au pair dia ya. Dulu dia tinggal di rumahnya orang apa ya? Terus? Enggak apa-apa cerita. Tinggal di rumahnya orang. Oper ini pelayan untuk anak ya, jaga anak ya. Terus cerita enggak apa-apa. Aku jaga anak mereka usianya 8 bulan dan Oh, 8 bulan. kembar. Oh, kembar. Kembar. Iya. Ayo. Terus aku itu kerja mulai jam 8 sampai kadang sampai jam 12 malam. Wow. Gak ada pause. Nggak ada istirahatnya. Gak ada istirahatnya. Terus kalau contohnya anaknya udah tidur, aku itu harus kayak Ngerjain yang lain ya, gitu ya. ngerjain yang lain, beres-beres rumah. Pokoknya nggak sesuai kontrak kayak gitu. Sampai Ada masalah kan? Terus waktu itu aku masih di rumah mereka itu 2 mingguan. Terus kami liburan ke mana? Ke Prancis. Terus
mereka itu nginap di hotel, cuman aku nginap di rumah tante GF aku, gas familiku. Terus aku tidurnya di sofa. Terus aku juga harus ngerjain beresin rumah tantenya. Setelah itu kami pergi ke restoran, mereka makan sama, cuman aku nggak dikasih makan. Iya. Itu selama 4 kali ya kami pergi. Bukan Indonesia. Iya, orang ini. Bukan itu. Bukan. Nggak bisa. Oh ya udah, oke, nggak usah. Iya. Bukan orang Indo. Bukan orang Indo. Terus itu selama 4 kali kami pergi ke restoran, aku nggak dikasih makan juga. Cuman mereka sekeluarga kayak gitu. Aku itu stay diri di samping mereka, jagain anak mereka. Sampai orang-orang di sekitaran situ pada liatin. Terus orang itu pergi berenang, aku tinggal sama anak mereka. Tiba-tiba ada satu keluarga jumpai aku. Nggak kenal itu ya? Nggak kenal. Tiba-tiba mereka nanya kayak gini, are you okay? Ya, I'm okay. Aku bilang kayak gitu. Terus kau butuh sesuatu? Dia bilang, kau nggak lapar? Dia bilang kayak gitu. Luar biasa ya. Terus aku bilang, enggak, aku nggak lapar. Mungkin mereka Ngeliat ya, ngeliat. Kalau kau butuh sesuatu bilang aja, bilang kayak gitu. Terus aku dipeluk. Wih, luar biasa. Terus sampai itu aku kan udah nggak tahan sama mereka. Terus aku laporkan sama agenku, aku mau ganti gas family. Terus agen aku ngasih kandidat baru, tapi aku belum ngasih tahu sama GF-ku kalau aku mau ada di sana keluar. Di situ mereka nahan visa paspor nggak dikasih. Terus pulang dari Prancis, aku minta paspor itu, tapi mereka nggak mau balikin. Terus aku lapor juga sama agenku. Terus agenku nelpon sama GF-ku. Terus GF itu marah-marah sama aku. Dan apa lapor ya? Iya. Terus lempar paspor itu ke muka aku. Iya. Untung. Terus besoknya aku bilang sama GF-ku, aku nggak bisa lebih lama di sini. Maaf. Aku nggak bahagia, aku bilang gitu. Terus mereka datang, dibilangnya, aku udah bawa kau liburan, aku udah bayar tiketmu, aku udah ngasih kau makan, udah kayak gini, dibilang. Terus aku bilang, iya, aku memang berangkat sama kalian liburan, cuman aku nggak bahagia, aku kalian perlakukan nggak kayak manusia, kayak pembantu gitu. Terus GF aku itu nelpon agen aku, nyeritain masalah kami. Jadi setelah itu kamu dilarang ini, kamu diancam nggak boleh keluar gitu kan. Setelah itu dibilangnya, aku langsung diusir, kamu harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Sementara aku di situ baru 1 bulan, aku nggak ada uang, aku nggak ada tiket, nggak tahu apa-apa, nggak pernah keluar dari tempat itu, aku nggak tahu halte busnya di mana, kayak gitu. Terus aku minta bantuan sama temanku, sementara mereka nggak ada yang bisa bantuin aku, gara-gara mereka pada kerja semua. Jadi aku ngirim pesan ke grup orang Indonesia, minta bantuan supaya aku tinggal di rumah mereka 1 atau 2 hari, kayak gitu. Terus sementara itu aku memang udah diharuskan keluar dari rumah itu hari itu. Terus aku nelpon agen aku minta tolong supaya dia juga nyarikan aku tempat tinggal kayak gitu. Cuman agen aku belum ada kasih solusi gimana. Terus solusinya aku ngomong baik-baik sama gap aku supaya aku dikasih tinggal di tempatnya selama 1 sampai 2 hari. Untungnya gap aku ngasih itu. Tapi aku harus bekerja di tempatnya itu tanpa digaji. Setelah itu aku memang kerja di situ, tapi nggak kayak pekerjaan yang biasanya. Aku harus ngerjain rumah itu yang biasanya aku ngepel pakai pel, ini harus pakai tangan. Sementara rumahnya itu 3 lantai. Iya, harus pakai tangan. Terus gara-gara aku udah nggak tahan, aku minta tolong sama temanku. Setiap malam aku berdua nangis. Yang sebenarnya aku berdoa ya cuman berdoa biasa-biasa aja. Hari itu aku memang berdoa kayak sungguh-sungguh.
sambil nangis, ya aku minta tolong sama teman aku, dan ternyata ada teman aku yang nggak pernah aku kenal, cowok, dia mau jemput aku ke situ, ke tempat itu. Setelah aku selesai berdoa, itu pas jam 12 malam. Wow. Dan dia bilang dia bisa jemput gara-gara dia masuk kerja itu shift sore. Jadi dia bisa jemput aku pagi-pagi. Setelah itu aku kabari GF aku pagi-pagi subuh jam 5, aku bilang gini, hari ini aku keluar dari rumahmu gara-gara aku udah dapat tempat tinggal, aku nggak bisa lebih lama lagi di sini. Terima kasih untuk semuanya, udah kasih makan, udah kasih tempat tinggal, aku bilang kayak gitu. Terus tiba-tiba datang dia, kamu nggak bisa keluar dari sini, dibilangnya. Terus semua rumah itu dikunci. Kuncinya itu dipegang. Kalau kamu keluar dari rumah ini, aku lapor polisi. Terus aku bilang kayak gini, kalau kamu mau lapor polisi, aku nggak apa-apa. Gara-gara aku nggak salah, silakan sekarang. Aku bilang kayak gitu. Gara-gara aku kan merasa aku nggak salah, mereka yang salah. Mereka memperlakukan aku nggak kayak sesuai Petra kayak gitu. Terus aku nggak takut. Setelah itu aku telepon agen aku bilang gini, aku nggak dibolehin keluar dari sini. Aku nggak dibolehin keluar dari sini. Aku mau dilaporkan polisi. Tolong telepon GF aku supaya aku keluar dari sini. Soalnya temanku udah dalam perjalanan untuk jemput aku. Aku bilang kayak gitu. Terus datang agen aku, bisa kamu kasih bukti nggak kalau pintunya dikunci kayak gitu kan? Terus aku mau videoin naik ke atas, ternyata tiba-tiba kuncinya udah di situ. Kuncinya udah di situ, dan GF aku datang dari luar dan dia itu sedang video call sama agen aku. Terus dia buka pintu, tiba-tiba dorong-dorong aku. Tengok dia baik-baik aja, dia nggak aku apa-apain, dia nggak aku bunuh, dia aku nggak, pokoknya dia nggak aku siksa gitu kan. Terus aku ini kayaknya drama banget kayak gitu kan. Terus setelah itu, pokoknya kau harus keluar hari ini, dibilang GF-ku. Ya udah, barang-barangku mau keluar kok. Aku memang mau keluar, aku bilang kayak gitu. Terus tanda tangan surat kondigo. Terus dia ambil koperku, dilemparkannya keluar. Aku didorong-dorong. Kayaknya udah mau itu, untung ada adik dari GF-ku yang nahan-nahan GF ini supaya aku nggak dipukul atau diapain. Cuman waktu aku berhadapan sama mereka, aku nggak nangis, aku ketawa aja. Makasih buat semuanya, baik kayak gitu. Tapi setelah aku keluar dari rumah itu baru aku nangis. Iya. Kayak gitu. Dari kesakitan itu, dari hal seperti yang buruk itu tadi, kamu kan akhirnya datang ke Frankfurt, akhirnya kamu bisa terkenal sama banyak orang. Iya, luar biasa. Kebaikan, kan? Amin. Orang itu juga banyak juga orang-orang Indonesia yang nanyain keadaanku, video call aku setiap saat, gara-gara kan sebelum masalahku ada juga masalah orang Indonesia yang bunuh diri itu kan. Jadi mereka standby nelpon aku supaya aku nggak ngelakuin hal itu. Dan aku bilang aku nggak orang bodoh, aku masih punya Tuhan. Amin. Kesaksian luar biasa ya. Kalau nggak bisa ketemu kita semuanya ini. Ya, jadi saudara, itulah kekuatan mengucap syukur. Menerima yang negatif pun akan jadi baik karena Tuhan sayang kita semua. Amin. Amin. Jadi jangan pernah takut. Ayat yang terakhir, seberat apapun yang kita alami, yang kita pikul, ya, jangan kalau satu lagi pelajarannya, lemah lembut dan rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati adalah tidak memaksakan kehendak. Coba bayangkan Tuhan Yesus dari surga, kumpul 12 orang yang dari dunia ini. Ribet nggak? Nggak usah antara saudara kita aja, kita orang Indonesia tinggal di Jerman. Sulit mengikuti semua peraturan yang ada di sini, betul nggak? Apalagi menikah dengan yang bukan orang Indonesia, penyesuaiannya itu nggak mudah. Tapi dengan dua soal ini, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kita nggak stres.
jiwa kita akan dapat kelegaan. Amin. Amin. Siap ya, cuma 2 soal loh. Ingat itu. Maka saya berani berkata, kalau ada di antara kita yang sudah sekian lama jadi Kristen, rajin ibadah, tapi kok jiwa ini selalu ada masalah, berarti saudara sedang tidak belajar 2 soal tadi. Boleh nggak saya katakan itu? Cuma 2 soal saja loh. Lemah lembut dan rendah hati, sudah anggap semuanya enteng, karena pasti ada jalan keluar. Amin. Ayat yang terakhir Filipi 4:13. Jadi menghadapi apa saja, ingat firman ini. Filipi 4 ayat 13. Maka saya lihat kesaksian luar biasa. Jadi sekarang sudah dapat kerjaan baru atau belum? Aku dapat yang lebih baik. Oh, di Frankfurt juga tadi. Nah itu dia kan lebih baik. Jadi anggap aja sebulan itu kuliah. Kuliah padat ya. Padat pelajaran. Oke, udah Filipi 4:13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya sudah. Amin. Amin. Berapa perkara, berapa hal? Segala Apa saja negatif, positif dapat kutanggung, bisa kuatasi di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Jadi mulai hari ini nggak ada yang sulit buat kita. Oh, amin. Amin. Mulai hari ini semuanya jadi indah. Amin. Kalau kita mau mengucap syukur. Amin. Yang negatif pun ya, orang ngatain kita, senyum saja. Amin. Amin. Walaupun nggak enak, senyum saja. Orang ngomelin kita. Iya, senyum saja. Itu luar biasa. Oke, ini doa untuk kita semua. Bahasa Jerman nggak apa-apa. Ini bisa. Tadi. Oh, ayo. Bahasa Jerman oke. Ya, karena